Ya, serial horor Indonesia yang sangat kita nanti-nantikan yaitu Teluh Darah episode 8 akhirnya sudah rilis dan bisa kalian saksikan sendiri di Disney Plus Hotstar. Nah, di video kali ini seperti biasa gua bakal bahas dan review serial Teluh Darah episode yang ke-8. Karena tak mau lama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasannya dan simak terus videonya. Ya, scene awal memperlihatkan kilas balik saat Wisnu dihajar oleh Harun di kediamannya. Saat dia tak berdaya, beruntung para warga datang dan mencoba mengejar Harun yang berhasil kabur. Lalu akhirnya Wulan dan Esa telah sampai di tempat Wisnu. Melihat adiknya terluka, mereka bergegas membawa Wisnu ke rumah sakit. Di rumah sakit, Wisnu setelah beberapa jam tak sadarkan diri, akhirnya terbangun dan terus menanyakan keberadaan si Harun. Udah, apa-apa Kak, kita harus cari Harun Kak. Tunggu dulu, tenang dulu. Tuh kan. Wulan pun merasa kasihan dengan keadaan adiknya. Sekarang Wulan percaya semua yang diucapkan oleh Wisnu. Merasa gak percaya juga Harun bisa melakukan hal sejahat ini. Wulan pun berjanji kepada Wisnu akan segera bereskan masalah ini bersama Esa. Ya, di tempat lain si bangsat Harun yang berhasil kabur tapi tidak jauh dari area tempat tinggalnya. Di sana Harun melipir ke sebuah warung untuk membeli sebotol alkohol yang dipakai untuk mengobati lukanya. Emang dasar si bangsat, bisa-bisanya dia malah mencuri jaket orang lain yang tergantung di motornya. Sementara Wulan dan Esa tak butuh waktu lama, mereka sudah sampai di kontrakannya si Harun. Mereka masuk diam-diam memeriksa keadaan di rumah tersebut, siapa tahu dapat petunjuk. Nah, benar saja mereka menemukan foto keluarga Wulan yang tersimpan. Jadi apa yang dikatakan Wisnu benar. Harunlah yang mencelakai kedua orang tuanya. Tak hanya foto, Esa menemukan barang milik Rido, yaitu kalung yang masih menempel di boneka, yang digunakan untuk menyantet Rido. Wisnu bener, Sa. Kita harus cari Harun. Lalu scene pindah ke masa lalu di Banyuwangi tahun 98. Sekilas memperlihatkan Rido yang menghampiri kerumunan warga di sebuah sawah, bahwa warga dikejutkan dengan penemuan 3 mayat korban fitnah dukun santet. Rido kaget melihat kejadian ini, heran siapa orang yang tega melakukan sekejam ini. Scene langsung pindah ke masa sekarang. Rido telah membawa Atik ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Lalu Wulan dan Esa datang menjenguk. Awalnya Rido tak mau dengan kedatangan mereka karena melihat Atik yang masih dirawat. Namun Wulan bilang ada yang harus kita bicarakan dan Esa mengembalikan kalung Rido yang ditemukan di rumahnya Harun. Mereka pun kasih bukti video yang direkam Wisnu kepada Rido bahwa Harunlah yang coba mencelakainya. Di sini Rido bertanya bahwa tetangga yang selama ini dia kenal namanya Manto, bukan Harun. Kalung itu benar miliknya yang hilang, yang ternyata dicuri dan dipakai untuk menyantet. Tak lama kemudian, Atik akhirnya siuman dan memanggil bapaknya. Rido langsung menghampirinya memanggil suster untuk memanggil dokter untuk menjalani sedikit perawatan. Ya, sementara kondisi Wisnu yang sudah membaik akhirnya bisa dibawa pulang. Di sana Pak Asep prihatin dengan kondisi Wisnu, lalu meminta maaf kepada Wulan dan Wisnu. Pak Asep merasa bersalah atas semua kejadian yang terjadi, dikarenakan dialah yang membawa Harun untuk kerja di rumah. Karena malu dan merasa bersalah, Pak Asep sempat bilang ingin resign, tetapi Wulan dan Wisnu gak terima karena merekalah bertiga tersisa yang tinggal di rumah tersebut. Wulan memohon kepada Pak Asep untuk tetap tinggal dan menjaga mereka. Tapi Bapak satu-satunya keluarga yang kita punya sekarang, Pak. Kita udah gak punya siapa-siapa lagi. Saya akan jaga kepercayaan Non sama Teh. Scene selanjutnya pindah lagi ke tahun 98. Di sebuah rumah terlihat Bondan sedang merencanakan sesuatu bersama dengan 3 preman. Preman tersebut diminta untuk menghabisi Hasan. Fotonya sudah dikasih dan diminta untuk memakai kayak topeng pencuri untuk merahasiakan identitasnya. Mereka mengiyakan perintah Bondan asalkan seimbang dengan bayarannya. Di sana Bondan kasih separuh imbalan asal tugasnya beres, rapi, dan sisanya akan diberikan oleh Ahmad. Nah, setelah itu Bondan pun pergi. Mungkin nek gawean sampean rapi, api. Bosku mesti nambahi persenan. Tapi Rido dari awal kelihatan bengong. Pas ditanya, Rido jawab bahwa dia melihat 3 mayat yang tewas dengan tragis. Tapi temannya bilang Rido harus siap dengan tugas yang diberikan oleh Bondan. Dan gua curiga teman Rido ini yang membantai warga-warga yang tak bersalah. Scene pindah lagi ke rumahnya Rido. Atik yang sudah sembuh kembali ke rumahnya, lalu menanyakan soal urusan bapaknya dengan orang tua Wulan dan Esa. Rido tidak mau membicarakan hal ini kepada Atik karena Atik tidak boleh ikut campur untuk urusan bapaknya.
Nah, setelah Ridho keluar, Atik diam-diam mengambil koper bapaknya yang isinya ada berkas-berkas penting, foto-foto lama, dan buku yang terdapat nomor telepon temannya Ridho. Atik pun mencoba menelpon pria yang bernama Gatot. Pas diangkat, Atik menanyakan soal cerita bapaknya dengan Bondan. Tapi si pria itu tidak menjawab dan bilang kepada Atik untuk baik-baik aja kepada Ridho, mumpung masih ada waktu. Setelah itu, teleponnya pun di-reject. Kok tanya begitu ya, Pak? Mending kamu baik-baik aja sama dia. Mumpung masih ada waktu. Ridho ternyata diam-diam masuk ke kontrakannya si Harun dan menemukan beberapa foto, salah satunya foto Ridho dan Atik yang digunakan untuk menyantet. Ridho gak terima, dia sangat marah, murka karena selama ini dirinya merasa dibohongi. Nah, saat si Harun kembali ke rumahnya untuk mengambil uang sisa, kesempatan itu dimanfaatkan Ridho untuk menghajar si Harun sampai babak belur. Lagi ya? Kok lagi ya? Apa ini? Mas. Ridho kembali lagi ke rumahnya mengambil tali untuk menginterogasi Harun, tapi dihadang oleh Atik yang melihat tangan bapaknya berdarah. Melihat isi kopernya terbuka, Ridho kesal karena selama ini Atik tidak boleh buka-buka barang bapaknya. Ditambah lagi Atik mengakui habis telepon temannya yang bernama Gatot, sehingga amarah Ridho memuncak. Atik lakukan ini karena khawatir dengan kondisi bapaknya. Atik takut bapaknya ada hubungan dengan kejadian masa lalu di Banyuwangi. Sementara di rumah Wulan, Esa kasih video lawas kepada Wisnu mengenai sosok Ridho yang tertangkap kamera saat peresmian perusahaan ayahnya. Dan Wisnu bilang semuanya saling berhubungan, itulah alasan Harun dendam kepada mereka. Ridho yang sedang menginterogasi Harun menanyakan siapa orang yang menyuruh semua ini, tapi Harun tak mau jawab, cuman berkata, hutang nyawa dibayar nyawa. Hal itu membuat Ridho semakin emosi, tapi karena lengah, Harun menggigit telinga Ridho sampai sobek. Potongan telinga juga langsung diambil Harun untuk melakukan sesuatu. Nah, di waktu yang sama Atik ditelepon Esa karena ada yang ditanyakan kepada Ridho, tapi Ridho sedang di luar. Atik juga jujur kepada Esa selama ini ternyata bapaknya memeras uang Bondan dan Ahmad. Si Harun ternyata berhasil lolos dan menghampiri Atik. Atik langsung tutup teleponnya dan membawa Harun ke dalam rumahnya. Karena kepolosan Atik dan bodohnya Atik percaya saja sama semua omongan si Harun. Tali yang mengikat Harun malah dibuka, tapi tak selang lama Ridho kembali dan menghajar si Harun. Karena terus melawan, Ridho langsung menusuk perut Harun pakai pisau. Harun yang masih punya tenaga sisa mengambil potongan telinga Ridho lalu diberi mantra-mantra dan dicemplungkan ke dalam akuarium. Sehingga Ridho tewas disantet. Nah, akhirnya keduanya pun mati bersamaan. Ya, peristiwa ini langsung terdengar oleh Esa dan Wulan. Mereka langsung datang ke lokasi. Atik yang masih terpukul dengan kematian bapaknya belum bisa kasih keterangan kepada mereka dan menutup pintunya. Nah, sementara di tempat lain di rumah sakit, Pak Harna akhirnya siuman setelah beberapa hari kritis. Pak Harna bilang kepada suster bahwa dirinya harus segera pulang karena ada beberapa nyawa yang harus diselamatkan. Tapi suster mencegah karena kondisinya belum sepenuhnya sembuh, masih harus menjalani perawatan. Stabil, Pak. Ada nyawa yang sedang terancam. Ya, Pak. Bapak sabar dulu ya, Pak. Tunggu dokter dulu ya, Pak. Di rumah Wulan, Wulan menghampiri Esa mengucapkan banyak terima kasih karena telah membantunya. Karena keduanya sudah saling suka, akhirnya berujung ke adegan mantap-mantap. Setelah itu, Wulan langsung tidur dan bermimpi dirinya sedang berjalan-jalan di rumahnya, lalu memasuki kamar ibunya. Dan tiba-tiba nongol tangan misterius yang memegang kepalanya Wulan. Mimpinya lalu berpindah, Wulan terlihat sedang di rumahnya si dukun cewek. Merasa asing, Wulan terheran bisa sampai ke rumah tersebut. Lalu tiba-tiba sosok dukun itu muncul dari belakang dan seperti ingin menyerangnya. Tapi untungnya Wulan terbangun dan coba ditenangkan oleh Esa. Mereka dikejutkan oleh teriakan Wisnu di kamarnya. Setelah diperiksa, Wisnu sudah terkapar di bawah, merasakan sakit di punggungnya. Setelah dilihat ternyata ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuh Wisnu. Itu berarti Wisnu terkena teluh. Dan pelakunya si dukun cewek yang di Banyuwangi. Apa Wisnu juga ikut tewas? Kita lihat aja nanti di episode selanjutnya.
Apa kenapa? Dan scene terakhir kita mendengar dialog yang diucapkan si dukun cewek ini sambil memegang tengkorak kepala. Lalu berkata kalau diartikan sebentar lagi semuanya akan mati. Kalau salah maaf ya. Nah, jangan-jangan tengkorak ini adalah kepala Hasan yang diambil. Tetapi Teluh Darah episode 8 berakhir. Ang sabar yo Kang. Sejelut maning mari kabeh. Ya, Teluh Darah episode 8 menurut gua epic banget. Cerita makin kesana kesini tapi mudah dipahami. Dan ada jump scare-nya juga. Episode 8 ini kelihatan banget jadi pembuka untuk puncak cerita. Jujur, makin dibuat penasaran. Dan pastinya apa yang terjadi di tahun 98 dan kaitannya dengan Ridho semakin jelas lagi. Adegan Ridho mati karena organ tubuhnya dimasukin ke akuarium memang ngagetin dan cukup epic. Karena ternyata ilmu gaib bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar kayak gini. Dan gua percaya teror masih berlanjut. Jadi terus saksikan series Teluh Darah yang selalu tayang setiap minggunya pada hari Sabtu hanya di Disney Plus Hotstar. Ya itulah pembahasan serial Teluh Darah episode yang ke-8. Gimana tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.